A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Mari jemaah sekalian, selama hidup kita jaga iman kita jaga Islam kita sebaik-baiknya, yang akan membawa pada kehidupan yang bahagia, sejahtera, selamat, kehidupan sekarang sampai nanti di akhirat. Allahumma amin. Jemaah sekalian, insya Allah pekan depan, ya kalau kita lihat di kalender ya, hari Rabu insya Allah ya, kita akan masuk tahun baru Hijriah 1445, 1 Muharram kita awali ya. Jadi Muharram itu termasuk 4 bulan yang diistimewakan. Yang namanya Muharram itu bisa dimaknai yang mengharamkan. Ya pada intinya pada bulan itu khususan ya kita usahakan mengharamkan apa segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran, mengharamkan ya dari apa menentang Allah, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan dan sebagainya. Nah jemaah sekalian, dalam waktu yang secukupnya kita akan melihat apa itu hijrah. Kemudian saya kasih nama dalam judul itu usaha hijrah kafah. Kafah itu maknanya menyeluruh. Jadi 100% menyeluruh itu kafah. Ya, hijrah nanti kita lihat, kita sampaikan ahlan wa salhan ya, welcome to atau selamat datang ya, tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Hijrah itu apa? Saya mereka-reka ya. Hijrah itu singkatan dari itu rekaan saya. Kata hijrah itu hanya harapan, harapan yang lebih baik lah maksudnya. I-nya inilah cita-cita kita. J-nya janjilah untuk bersungguh-sungguh mencapainya. Ya, mencapai lebih baik. Kalau lebih baik itu ziyadatul khair, istilahnya berkah. Berkah. Tambah AP, tambah AP, tambah AP, to be better, to be better, to be better. Ya. R-nya raihlah ya, tujuan hijrah. Ya tujuan hijrah apa? Ya tadi lebih baik tadi. Hanya Allah membimbing orang-orang yang berhijrah. Di ayat dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalanku, berhijrah ya dari maksiat ke taat ya, dari syirik ke tauhid. Ya, dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Nah orang-orang seperti itu orang yang berjuang ya, berjuang bersungguh-sungguh. Jihad itu bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah membimbing orang yang berhijrah. Terakhir hanya itu panggilan hey, 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 muslimin muslimat khususnya ya, semangat berhijrah
dengan hijrah kafah, ya, dengan hijrah menyeluruh. Ya, gak tahu kok mati-mati di apa nih. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah memanggil Al-Hasr 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Perintah pertama bertakwa. Yang kedua, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Melihat dirimu, lihatlah dirimu, introspeksi diri, evaluasi diri, ma qaddamat, yang lalu, masa lalu dievaluasi. Ma qaddamat lighadin, lighad untuk masa depan, for the future, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ini perintah takwa diulang lagi. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun. Khabirun itu di sini diartikan yang mengetahui. Tapi khabirun itu juga bermakna yang maha mengabarkan. Khobar itu kabar. Yang maha mengabarkan bima ta'malun, apa-apa yang kamu lakukan. Amalmu ketika dunia itu loh, besok di akhirat dikabarkan Allah. Ya, terserah mau jenengan mau pilih kabar baik atau kabar buruk gitu. Kalau pengen kabar baik ya di ning dunya sing apik, itu kabar baik. Ning dunya elek, kabare elek. Ya. Hijrah itu apa? Hijrah itu di dalam bahasa Inggris itu mobility. Kalau jenengan belajar ilmu kependudukan ya, demografi, saya dulu di FAI Tarbiyah itu ada mata kuliah yang kurikulum lama ya, lama banget. Ada namanya KLH, Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Saya mengajar itu. Nah, kalau kita ngajar atau melihat di demografi itu ilmu tentang kependudukan. Istilah mobility itu ada di sana, mobilitas. Nah, itu hijrah. Nah, maknanya apa? Maknanya secara bahasa hijrah itu berpindah, berpisah, berubah, atau meninggalkan sesuatu. Sesuatu itu bisa tempat, sifat, sikap, atau perbuatan amal. Jadi berpindah. Hijrah itu, hajaro itu artinya berpindah atau berubah, bisa juga. Itu secara bahasa. Secara istilah, terminologi, hijrah itu perpindahan seseorang dari satu tempat menuju tempat lain dengan tujuan agar lebih baik. Itu makna dasar pengertian hijrah. Berpindah, ya, seseorang berpindah dari satu tempat menuju tempat dengan tujuan agar lebih baik. Atau pengertiannya perubahan. Perubahan dari satu sikap atau amal menuju yang lebih baik. Sikapnya lebih baik, sifatnya lebih baik, amalnya lebih baik. Itulah hijrah. Maka di hadis itu disebutkan bahwa hijrah yang sesungguhnya itu dari maksiat menjadi taat. Jadi dari sesuatu yang buruk atau sesuatu yang kufur kepada Allah, menolak Allah menjadi menerima Allah, melaksanakan perintah Allah. Hijrah atau mobility atau mobilitas itu dibagi menjadi, yang pertama kita sebut hijrah hissi, yaitu hijrah horizontal. Ya, dengan paham ya, horizontal. Lawannya apa? Nah, beda. Ya, selain tulisannya tahu ya bedanya ya. Horizontal itu kalau anak-anak kita SD itu garis bubuk, garis bubuk. Oh ya. Atau vertikal lawannya garis berdiri. Hijrah hissi atau hijrah horizontal, atau kita sebut dengan horizontal mobility tadi. Horizontal mobility, mobilitas horizontal. Itu adalah berpindah tempat, yaitu berpindah dari negeri kufur misalnya ke negeri Islam, atau berpindah satu negeri yang banyak fitnah ke negeri yang tidak banyak fitnah misalnya. Atau hijrah yang disyariatkan, kalau Nabi memberi contoh hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Intinya berpindah tempat.
Nah, saya ingin mengajak memahami lebih luas lagi apa itu horizontal mobility. Setiap hari, katakanlah setiap saat atau setiap hari, kita manusia itu selalu berpindah tempat. Atau kalau pakai istilah ini, selalu hijrah horizontal. Barusan tadi pagi kan saudara hijrah dari kamar tidur, kasur ya, menuju kamar mandi. Ya, untuk apa? Toharoh. Toharoh itu supaya lebih bersih, ya, lebih bersih. Ya, kita gosok gigi, kita wudhu, juga nanti mandi. Kemudian dari kamar mandi berhijrah ke tempat sholat. Ya, yang laki-laki ke masjid. Ya, itu melakukan yang lebih baik lagi, luar biasa kan. Sholat sunnah, ya, wajib, zikir. Ya, terus mengaji bolehnya, mengaji atau mengkaji gitu kan. Mengaji itu baca Quran, mengkaji itu ya pekajian kayak sekarang ini. Terus setelah itu melakukan kegiatan pagi apa? Ya, terus setelah itu saudara berhijrah dari rumah ke kantor, dari rumah ke sekolah, dari rumah ke kampus, ya, dari rumah ke tempat kerja. Itu hijrah. Ya, saudara di lingkungan kantor berhijrah dari satu kursi ke kursi. Pagi ini kita mulai di ruangan pekajian, nanti kita jam 9 hijrah ke tempat duduk masing-masing, tempat pekerjaan kita. Nanti siang istirahat, ya kita hijrah dari kantor ini ke masjid untuk sholat ya. Setelah itu dari masjid ke kantin silahkan, ya, hijrah ke kantin makan siang misalnya. Lalu hijrah lagi, balik lagi ke kantor bekerja dan sebagainya. Nanti sore-sore selesai kerja, hijrah dari kantor ke rumah. Itu makna luas hijrah itu, yaitu hijrah horizontal, pindah tempat. Nah, tapi semangatnya, tujuan yang inti di dalam hijrah, pindah tempatnya itu diusahakan menjadi lebih baik. Apa saja? Apakah ilmunya, sifatnya, karakternya, ibadahnya, sikapnya, amalnya, itu bisa menjadi lebih baik. Nah, jemaah sekalian, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah hijrah maknawi, ya, yaitu hijrah vertikal. Vertikal itu garis berdiri itu. Nah, yang dimaksud hijrah vertikal garis berdiri ini, garisnya garis titik bawah menuju ke atas, bukan sebaliknya, dari bawah menuju atas. Maka hijrah vertikal itu maknanya perubahan sifat, sikap, amal menuju yang lebih baik. Dari rendah menjadi tinggi, dari sedikit menjadi banyak, dari lemah menjadi kuat. Itu artinya garis titik bawah menuju titik atas. Itu namanya vertikal. Jadi perubahan yang lebih baik. Kalau horizontal tadi boleh kita sebut perpindahan. Nah, boleh pindah tempat maksudnya. Nah, kalau ini perubahan. Jadi kalau horizontal pindah tempat, ya, kalau itu adalah berpindah tempat, kalau yang vertikal itu adalah perubahan lebih baik, dari maksiat menuju tobat, dari tobat menuju taat, dari buruk menjadi baik, dari bangunnya terlalu kesiangan, tiap hari kok kesiangan, bangun siang itu, ya, terus berlatih, ya, kesiangannya cuma 2 hari, sepekan, 3 hari, nanti lama-lama dikurangi menjadi sehari saja kesiangannya dalam 1 pekan. Terus akhirnya nggak pernah bangun siang, bangunnya pagi terus itu. Pagi paling lambat adzan subuh kalau kita Islam. Nah, jemaah sekalian, itu hijrah ya, dari segi bahasa, dari pengertian seperti itu. Kanjeng Nabi dulu juga itu hijrahnya horizontal itu dari Makkah ke Madinah. Nah, perpindahan beliau itu ya, mengupayakan umat, sahabat, umat dakwah Islam menjadi lebih baik. Para sahabat menjadi lebih banyak ilmunya, tambah ilmunya, ya, lebih banyak, lebih kuat imannya, takwanya, taatannya, ya, itu meningkat, ya, meningkat. Sekarang istilah Islam kafah tadi di judul itu, Islam kafah, hijrah kafah. Sebelum hijrah kafah ke Islam kafah dulu.
Al-Baqarah ya, 208. Enggak tahu ini kok lambat itu. Di dalam ayat ini Allah memanggil orang iman. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Oh, ini apanya ini? Hei orang yang beriman, ya, udkhulu masuklah fisilmi di dalam Islam. Atau Islam itu kan aslama, menyerahkan diri, tunduk patuh. Ya. Oke mas, sudah mas. Jadi berislamlah. Kemudian kafah. Jadi kalau level ya tangga gitu ya. Itu pertama itu Islam, naik tangga kedua iman, tangga paling tinggi takwa. Itu urutannya. Tetapi ayat ini luar biasa karena memanggil orang beriman untuk berislam. Tidak hanya berislam, tapi fisilmi kafah. Di dalam Islam totalitas 100%. 100%. Keseluruhan itu bermakna luas ya. Kita bisa maknai kafah itu keseluruhan ya. Keseluruhan itu bisa keseluruhan dimensi waktu. Semua waktu, setiap waktu. Yang kedua, keseluruhan kafah untuk dimensi ruang, tempat, di mana saja. Jadi yang pertama kapan saja, di mana saja. Kemudian yang ketiga, dimensi kemanusiaan. Kemanusiaan itu bermakna seluruh anggota tubuh. Jadi kita Islamkan seluruh tubuh kita, mulai dari rambut di atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai jempolan kaki, seluruh tubuh 100% berislam. Juga dimensi kemanusiaan itu juga bermakna seluruh bagian aspek kehidupan manusia. Bidang-bidang kehidupan manusia. Bidang-bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesenian, teknologi, ya, dan sebagainya itu kita berislam. Ya. Bawalah Islam di dunia ekonomi, bawalah Islam di dunia pendidikan, bawalah Islam di dunia kesehatan, bawalah Islam di dalam dunia olahraga, dunia macam-macam, dunia teknologi, dunia macam-macam. Ya. Dunia anak, bawalah Islam dalam dunia anak, bawalah Islam dalam dunia anak-anak muda, ABG. Bawalah Islam kepada orang-orang dewasa, termasuk bawalah Islam ke lingkungan lansia. Simbah-simbah itu perlu terus diingatkan keislaman. Nah, jamaah sekalian, itu makna fisil mikafah, berislam secara menyeluruh. Dan menyeluruh itu juga bimakna, tapi dimensi ruang di mana saja, dimensi waktu kapan saja, dimensi kemanusiaan untuk semua orang, semua bagian tubuh, semua aspek kehidupan manusia. Dan tentu fisilmi adalah di dalam alam ini. Nanti jenengan buka ya di surah Al-Imran 19, 83, 84, 85. Di dalam 83 itu ditegaskan di tengah ayat disebutkan walahu aslama, dan kepadanya, kepada Allah, aslama itu sikap menyerahkan diri, tunduk patuh, itu akar kata dari Islam. Aslama yuslimu islaman. Ya. Di ayat ini disebutkan fisil mikafah, asilm itu dengan aslama itu satu akar kata. Hanya kalau islim di sini, fisilmi itu dalam bentuk isim ya, karena ada alif lamnya isim itu. Kalau aslama di ayat tadi Al-Imran 84 tadi 83 ya, itu dalam bentuk fi'il.
walahu dan kepadanya, kepada Allah lah aslama, menyerahkan diri tunduk patuh, mang fis samawati wal ard, apa-apa yang di langit, apa-apa yang di bumi, di bawah langit, di atas bumi, di bawah bumi, semua telah muslim. Telah muslim. Hanya muslimnya manusia kepada Allah dengan muslimnya selain manusia itu memang beda dikit. Ya, jadi globalnya kalau selain manusia berislamnya 100% totalitas menurut sifat karakter alamiah dia. Asa biasa disebut dengan Islam alamiah. Jadi selain manusia itu Islam alamiah. Ya. Semua ikan itu hidup di air dengan sirip buatan Allah. Semua burung bisa terbang dengan sayap ciptaan Allah. Ya. Dan sebagainya. Semua permukaan bumi itu ada gravitasi, ada rotasi, ada revolusi. Semua permukaan matahari ada pancaran sumber panas di sana, memancar ke bumi. Sehingga ada bagian bumi yang kena panas, kemudian orang yang menjumpai siang, pagi, siang, sore itu. Ada bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari. Kemudian kita sebut maghrib, isya, subuh, gelap malam. Itulah sunnatullah. Dan bumi selama ini menyerahkan diri tunduk pada maunya Allah. Enggak ada bumi protes, saya enggak mau bundar, saya mau kotak aja deh gitu. Padahal mau bundar. Saya mau kayak tarik, sebagian bumi ada gravitasi, baik bumi enggak. Jadi bumi Afrika mungkin enggak ada gravitasi, bumi Asia ada gravitasi. Nanti bumi Amerika setengah gravitasi. Yang lain seperempat gravitasi. Enggak ada kayak gitu. Semua kafah kalau selain manusia. Totalitas. Semua permukaan bumi itu gravitasi. Itu silmi kafah. Semua api panas itu silmi kafah. Semua es itu semuanya dingin, itu silmi kafah. Jangan makan lombok merah. Lombok merah di Eropa itu pedes, podo karo lombok merah Semarang. Lombok merah Afrika podo pedes. Kalau lombok merah ning Jepang. Ya, jangan makan garam itu loh. Garami Jepang karo garami Semarang iki podo asine maksudnya. Itu silmi kafah itu begitu. Jangan lihat itu ikan di mana saja itu loh, hidupnya di air. Lombok dinggon neng ngene sungai neng Jepang, sungai neng ngene Eropa, sungai Semarang, sungai Irian, sungai wis neng ndi kalau ada ikan di air ya, di sungai manapun itu hidupnya di air, dia bernafas dengan insangnya, berenang dengan siripnya. Itulah silmi kafah. Ya, silmi kafah. Di mana-mana itu jenengan kalau punya ayam, peternakan ayam mesti bertelur sih lagi duwe anak. Telurnya pecah, muncul anak. Nah ngono-ngono ada gitu. Enggak ada di Bali ono telur langsung melahirkan apa jenenge kuthuk ya. Babon langsung melahirkan kuthuk, ora sangga nggo telur barang. Nawi itu ayamnya orang Afrika barangkali ya. Nanti ayamnya orang Eropa pakai telur dulu. Ya. Enggak ada kayak gitu. Ya, semua itu ya telur dulu. Baru dirami 3 pekan muncul pecah, muncul kuthuk. Ya, itulah silmi kafah. Silmi kafah. Kalau di Indonesia padi itu 4-5 bulan panen, dari nanem panen. Lambok padi ning Jawa, ning Jawa Barat, Jawa Tengah, padi ning Sumatera, padi ning ngendi ning Kalimantan, padi ning ngendi wae lah. Khususnya di Indonesia, 5-4 bulan panen. Jenengan nanam jati di belahan bumi Indonesia manapun, mungkin di dunia pun, nanam jati itu mulai dari bibitnya, kemudian saudara pengen panen kayunya, itu nunggu sampai bertahun-tahun, mungkin 10 tahun, 15 tahun. Ya. Itu silmi kafah. Kabeh ngono kuwi maksudnya. Kabeh itu muslim gitu loh. Itu maksudnya. Semua api dimanapun panas itu muslim. Muslimnya api kepada Allah adalah dengan panasnya itu. Islamnya es kepada Allah dengan dinginnya. Jenengan itu kalau golek es batu, neng diwal es batu ya dingin, neng Eropa ya dingin, neng Afrika ya dingin, jenenge es batu. Itu silmi kafah untuk seluruh makhluk Allah selain manusia. Nah, sekarang manusia gimana silmi kafahnya?
Nah, manusia dibagi dua besar. Saya sebut dengan satu Islam alamiah. Tubuh manusia itu secara alamiah Islam semua. Dua mata manusia di mana-mana untuk melihat, dua telinga manusia dimanapun untuk mendengar. Ya, kakinya orang Eropa itu tentang untuk berjalan, berlari, podo karo kane wong Semarang. Ya, podo. Matanya dua taruh di sini, letaknya sama di wajah bagian depan. Ya, nggak ada itu orang Afrika matanya di belakang. Nah, itu orang Eropa makanya di samping, enggak ada. Semua Allah ciptakan sama. Silmi kafah itu tubuh manusia. Kabeh manut sama maunya Allah, berislam pada maunya Allah. Kaki itu di bawah, ada jarinya, tangan juga ada jarinya, tapi fungsinya kaki sama lain-lain. Nama kaki lain, beda fungsinya. Ya. Orang menulis itu saya melihat di Eropa orang menulis dengan tangannya. Ya, ini bicara orang normal ya, secara normal dengan tangannya. Ya, orang Semarang nulis dengan tangannya. Orang tanda tangan, dimanapun orang tanda tangan normal ya, dengan tangannya. Ya. Itu silmi kafah untuk tubuh kita. Nah, sekarang Islamnya manusia kepada Allah itu ditambah satilah. Nah, jadi 50% kalau Islamnya manusia, 50% Islam alamiah. Secara alamiah tubuh kita berislam. Lidah itu fungsinya merasakan makanan, gigi menganjurkan makanan. Lidahnya siapapun, lidahnya orang kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, ya, kulit sawo matang, lidahnya untuk merasakan makanan. Maka semua makanan itu masuknya ke lubang mulut. Ya. Karena memang mulut untuk makan minum, mulutnya orang Arab ya gitu, orang Afrika ya gitu, orang Jepang ya gitu, orang Indonesia gitu, mulutnya orang di tengah hutan ya kalau makan dengan mulutnya. Itulah silmi kafah tubuh kita manusia yang kita sebut dengan Islam alamiah. Nah, satu lagi 50% yang lain untuk manusia adalah saya sebut dengan Islam syariah. Jadi manusia itu Islamnya pada Allah ada dua. 50% Islam alamiah, 50% Islam syariah. Kalau selain manusia total kabeh kafah 100% Islam alamiah, itu selain manusia. Kalau manusia dibagi dua. Islam syariah, syariah itu artinya jalan hidup atau cara hidup. Jadi Nabi menuntunkan kita bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam atas 5 hal, yaitu 5 rukun Islam. Jadi kalau manusia mengaku muslim pada Allah ya, selain tubuhnya memang sudah otomatis berislam pada maunya Allah, dia secara syariah cara hidupnya itu yang mengikuti 5 rukun itu. Yang nganggo syahadat, nganggo sholat, ya, zakat, poso, yang didit ya kaji. Tapi banyak orang Islam akeh duite kaji sik males. Akeh wong iki duite akeh zakat males. Paman kon poso lah. Akehan muni. Poso bareng opo, lemes, tidak produktif. Ya, itu orang kufur pada waktu itu. Alhamdulillah. Nah, jadi supaya manusia itu berislam kafah ya, sisi alamiah jalan secara otomatis. Sisi syariahnya ya harus. Apa sisi syariah Islam syariah? Ya rukun Islam, rukun iman, semua ajarannya Rasul, mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur. Ajarannya di kamar mandi gimana, ajaran di ruang makan gimana, ajaran di ruang olahraga gimana, ajaran belajar gimana, ajaran bekerja gimana, ajaran bertetangga gimana, ajaran menerima tamu gimana. Itu aja Islam syariah semua itu. Ya. Bagaimana adab kita sebagai murid, sebagai guru, adab orang tua, adab suami istri, adab sebagai anak. Ya. Itu semua Islam syariah. Ya. Sampai kita bersin aja loh. Bersin kicau apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena bersin mengeluarkan penyakit yang memuji pada Allah. Kemudian orang yang dengar bersin bahasa apa? Orang bersin alhamdulillah itu. Terus kamu dengar bahasa apa? Ya yarhamukallah artinya. Kudu ngerti artinya yarhamukallah artinya. Semoga Allah beri rahmah kamu. Terus sing watuk bilang apa kalau ada? Artinya apa yahdikum? Yahdikum artinya?
Semoga Allah memberi apa? Petunjuk kamu. Wah, kan asik sekali. Ini soal bersin loh Islam diajari. Bayangkan, ini syariah ini. Syariatullah. Ya. Lawang pakai sandal itu sepatu yo nganggo sing tengen se, aja kiwa, tengen se, lagek kiwa. Ya. Nanti kalau masuk masjid kanan po kiri dulu. Masuk masjid. Ya kanan, keluar kiri. Lah itu syariah undang-undang ini. Syariah. Makan itu ya nganggo tangan kanan, duduk ada doanya. Makanan minumannya yang halalan thayyibah. Itu syariah, itu Islam syariah. Ya. Toharoh macam-macam itu Islam syariah. Nah, manusia itu saudara sekalian banyak problemnya di Islam syariah. Ya. Maka kalau di persentase ya, kalau 50% oke, secara alamiah total 50% jazz. Nah, tinggal syariah kita nambah berang persen. Kalau kita ngacu ke ayat itu fisilmi kafah, di dalam Islam kafah menyeluruh 100%. Yo alamiah, yo syariah. Ya, tapi yo syariah kadang-kadang ada tingkatannya. Ini syariahnya 10%, nanti 20%. Ono sing luar biasa 40%, Masya Allah. Ono sing 45% ada. Artinya manusia itu ya berkisar itulah. 80%, 90%, sekitar itulah rata-rata ya. Berislamnya. Tapi kalau hewan itu 100%, pasti 100%. Karena alamiah. Ya. Jadi yang syariah itu hanya berlaku untuk dunia manusia. Kalau ada jago pagi babi ngoyak babon terus kawin, mengawini babon jago itu. Kita enggak usah protes. Go jago, kamu orang di sopan. Wong berhubungan seksual nang tengah dalan. Wes nikah dong kalau babon kuwi takok. Kalau belum nikah ya enggak boleh kamu nikah sih karo babone lagi. Itu enggak ada itu hukum syariah pernikahan di dunia binatang, enggak ada. Ya, makanya kalau manusia itu ngikuti binatang, ya LKMD ya, lali kawin MDC gitu ya. Itu kayak binatang. Kayak jago tadi rasa nikah sih penting gue seneng, aku seneng, jelas. Astagfirullahaladzim. Itu sisi syariah seperti itu ya. Jadi manusia itu memang banyak ya. Banyak yang persentasenya masih kalah dengan hewan. Kalau kita alamiahnya oke. Kalau syariahnya itu kafah, itu baru manusia betul. Kalau kurang, berarti mungkin Islamnya baru 60%. Baru 70%. Sedangkan hewan 100% alamiah. Maka sampai lihat nanti ya, Al-A'raf 179. Ya, itu gambaran manusia yang lebih rendah dari hewan. Aku buka sendiri ya. Balhum adol di ayat. Bahkan manusia ada lebih sesat daripada hewan. Ya. Kamu lihat berita ya. Mereka akhirnya dibunuh ya. Masa anak dia dihamili sampai bertahun-tahun. Nanti perang bayi itu sih. Dibunuh terus digubur ya. Dikawini sendiri banyak kandung itu. Ya tangkap toh di penjara. Wong rekan-rekan sepenjara enggak terima iki. Manusia kok biadab menahan anak kandung itu, artinya disiksa sama sesama penjara yang mati. Itu contoh ya, balhum adzal, bahkan kamu lebih sesat manusia daripada hewan. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Kalau Islam sudah memerintahkan kafah, wala tetapi khutuwati setan, jangan mengikuti langkah setan. Innahu, sesungguhnya dia setan itu lakum bagi kamu, aduun itu musuh al-mubin yang nyata. Innahu lakum aduun mubin, sesungguhnya setan itu bagimu musuh yang nyata. Ya, jadi kalau saya menafsir ayat itu, kalau manusia tidak mau ke Islam kafah, setan itu ono setan ini mlebu kono. Jadi kalau Islamis sudah persen berarti 90 setan gitu. Ya. Tuh. Naudzubillah. Lanjut. Sekarang Islam kafah itu hijrah kafah. Hijrah kafah itu ya keseluruhan. Ini banyak banget ya Masya Allah. Ini orang tak sampaikan tak sebut kewai. Islam kafah itu hijrah berubah, berpindah secara menyeluruh. Ya. Saya beri ilustrasi dulu deh. Yang tadi pindah tadi ya. Ya. Hijrah itu juga bermakna pindah dari anak menjadi
keluarga karena sudah nikah. Pisah karo bapak ibu omah dhewe. Pindah golek omah itu hijrah. Pindah golek kontrakan anyar itu hijrah. Pindah sekolah itu hijrah. Ya, pindah nggon nyambut gawe. Ya. Dari sini ke sini ya. Ya. Jadi itu hijrah. Tapi itu tadi harapannya lebih baik. Karena Nabi itu contoh hijrah dari Makkah Madinah itu menjadi jauh lebih baik. Ya. Enggak ada hijrah semakin malas ibadah ya. Semakin malas ngaji itu enggak ada, bukan hijrah namanya. Tersesat kalau itu namanya. Ya. Hijrah kafah itu hijrah menyeluruh, saya sebutkan ya. Hijrah niat, berubah niat, menuju itu tujuannya ya, niat karena Allah yang disebut ikhlas. Dari tidak ikhlas menjadi ikhlas. Yang kedua hijrah amal. Perbuatannya harus berubah menuju cara Allah. Cara yang dibenarkan Allah itu amal soleh. Dari yang tidak soleh menjadi soleh. Amal dari keinginan nafsu manusia menuju keinginannya Allah, itu hijrah amal. Yang ketiga hijrah tujuan. Tujuan menuju pencapaian ridha Allah. Libtigha imardhatillah, mencari ridhonya Allah. Itu harus berubah ke situ. Ya, dari tujuan-tujuan yang lain, tujuan nafsu, tujuan dunia, ya. Kayak ini ya, tolong ya, ini peringatan semua. Kowe nyambut gawe tujuannya. Kebanyakan orang jawabnya begini. Ya cari nafkah toh Pak, golek duit, kebutuhan untuk kebutuhan keluarga, suami, istri, anak Pak. Mesti jawabnya ngono kuwi. Ya menurut saya ya itu tidak salah, tetapi maaf ya, tujuan rendahan, cilik-cilian ya. Tujuan minimalis ya. Jadi tujuannya ya ridho Allah. Kalau toh kita bekerja dapat gaji yang diridhoi Allah. Kalau kita berdagang dapat duit untung yang diridhoi Allah. Jadi ridhonya Allah itu yang kita tuju, bukan duitnya gitu loh. Karena banyak terjadi ya orang tujuannya duit, akhirnya duit menjadi Tuhan sesembahan. Ya, itu kan gegeran korupsi masih jalan terus di Indonesia itu. Kemarin ada kata 25 miliar dikembalikan cash. Ya Allah, ini pirang koper duit sakmono. 20 miliar katanya dikembalikan cash. Bareng konangan dipanggil terus dibalik ke duitnya, balik ke cash. Yang konangan rabani. Astagfirullah. Ya tujuannya ridho Allah, dari tujuan nafsu, keinginan dunia, ya. Jadi jenengan nanti niatnya begini, saya kerja niat karena Allah, tujuannya ridho Allah, ya. Kalau toh saya dapat gaji, itu gaji yang diridhoi Allah. Kalau kita dapat untung, untung, duit yang diridhoi Allah. Kalau ikut lomba tujuannya, ya saya pengen juara hadiah, silahkan medali emas juara hadiah yang diridhoi Allah. Itu hijrah tujuan. Harus mengarah ke ridho Allah semuanya. Yang keempat, hijrah akidah. Menuju akidah tauhid, hijrah itu. Dari akidah syirik menjadi tauhid. Ya. Jadi syirik menuju tauhid. Itu hijrah. Yang kelima, hijrah ibadah. Menuju ibadah yang benar. Shahihul ibadah. Ibadah yang benar yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Itu sakerepe udele dhewe ya. Jadi banyak yang orang yang sak geleme dhewe apakah ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, terutama yang mahdhah yang rukun Islam ya. Ya. Misalnya kaji nang Mekah suwen Indonesia nunggu 20 tahun. Umurku piro? Aku rung daftar. Mumet temenan mikir ngono. Wis lagi hajinya rasane Mekah di masjid terbesar aja. Ya, nang Istiqlal, engko tawafe nang ngene Monas iki lho, mubengi Monas. Wah. Wukufnya ya ning lapangan Monas, wukufe ngono. Atau nang pondok pesantren dhewe kowe hajine ning kene wae nang masjid iki. Engko Ka'bah tak gawe Ka'bah kowe ngono. Ya.
itu sak geleme udure dhewe dan sebagainya. Astagfirullah. Ibadah itu yang benar, mengikuti tuntunannya Allah dan Rasul. Hijrah akhlak itu menuju akhlakul karimah, dari madhunah yang buruk-buruk menjadi yang baik-baik, ya, dari ngomong jelek menjadi ngomong baik, ya. Itu hijrah akhlak menuju akhlakul karimah. Kemudian 7 hijrah sholat. Sholat yang khusyuk, yang berkualitas. Yang berkualitas itu 1 sholat khusyuk, 2 sholat jamaah, 3 awal waktu. Itu sholat yang berkualitas baik. Kita harus hijrah sholatnya. Sing bahasanya jarang ke masjid, mari ke masjid. Loh maksudnya. Itu hijrah sholat. Sholatnya orang nang omah. Boleh laki-laki sholat di rumah, sholatnya sunnah tahajud nang omah. Nggih wajibnya usahakan di masjid. Ya, misalnya gitu. Terus sholat khusyuk, terutama khusyuk bacaan. Khusyuk bacaan itu bacaannya hafal, benar, paham. Kita masih bermasalah dengan paham. Banyak orang Islam moco tapi ra mudeng sing diwaca. Hijrah sholat. Aku selama ini berpuluhan tahun moco, apa lho wacanane rukuk sujud itu hafal kabeh piye? Hafal. Tahiyat hafal. Tapi takok isi napa mubeng ra mudeng. Sekarang hijrah. Dari tidak paham yang dibaca menuju yang paham, itu menunjukkan sholat khusyuk bacaannya. Sholat khusyuk gerakannya tumakninah yang tenang. Selama ini mungkin sholat kita las. Sholat tercepat di dunia itu nang YouTube itu. Ya, sekarang diubah, gerakan lebih tenang, ya. Baca sambil meresapi, gerakannya tenang. Itu hijrah sholat. Sholat menuju sholat yang khusyuk. 8. Hijrah hati. Kalau di Quran menuju qalbun salim. Kalau ingin ditambah boleh qalbun ikhlas. Tadi ini yang hati yang ikhlas. Qalbun salim itu hati yang selamat dari penyakit hati. Ada satu lagi qalbun khusyuk. Jadi hijrah hati berpindah dari hati yang kotor menjadi hati yang bersih. Ya, hati yang bahaya. Ya, menuju hati yang selamat, menuju hati yang ikhlas karena Allah, menuju hati yang khusyuk. Khusyuk itu tunduk hati, ya, jangan sombong, ya, karena ada hati yang takabur, ada, ya, dari hati yang takabur menjadi qalbun khusyuk, hati yang khusyuk. 9. Hijrah bicara. Saya sampai hijrah bicara juga. Ya, bicara itu berubah dari kotor menjadi bersih, dari buruk menjadi baik, dari salah bicara menjadi benar. Benar, sopan, lembut. Kalau di Quran, hijrah bicara menuju qaulan sadida, bicara yang benar. Menuju qaulan layyina, bicara yang sopan, yang lemah lembut, masuk ke hati beliau. Ada juga qaulan karima, bicara yang mulia, isinya mulia, caranya mulia. Ada qaulan maisura, bicara secara mudah menyampaikan, mudah menangkap, mudah dipahami, mudah diamalkan. Wah, itu luar biasa. Ya. Ada namanya qaulan baligh. Bicara itu harus nyampe. Balagha itu menyampaikan. Nyampe suaranya, nyampe pesannya, ya. Sehingga kalau suara itu didengar, kemudian dipahami, itu nyampe. Kita sebut komunikatif. Qaulan baligh. Ada qaulan ma'rufah. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Kalau kita bicara yang dikenal, dimengerti. Ma'ruf. Nah, ma'ruf di sini juga bimana dimengerti apike, dingerteni apike, itu ma'ruf. Ya. Jadi kalau bicara yang enak bagi orang lain itu, oh itu bagus itu. Sering contohnya orang Jawa. Jadi kalau anak bicara ke orang tua, murid atau gurunya, bicara yang kromo inggil. Bapak panjenengan badhe tindak pundi. Pakai panjenengan. Itu qaulun ma'rufah. Tapi banyak anak Jawa mengatakan, Pak kowe karo ndi? Karo pake kowe lho. Karo ibu kowe mas apa? Karo ibuke kowe iki lho. Astagfirullahaladzim. Lanjut 9, 10. Hijrah pikiran. Pikirannya diubah menjadi positive thinking. Jadi banyak yang masih negative thinking, hijrah menjadi positive thinking. Nah, saya lanjutkan nanti waktu nama tak. Hijrah politik, saya singgung politik.
Menuju politik yang bersih, ora usah nganggo wani pira, sogak. Ya, kalau itu nanti yang jadi pimpinan ketua sing terpilih sing duitnya akeh. Atau orang yang disponsori orang lain dengan uang yang banyak. Ya. Kaya wong dagang wae ya, aku wis modalku wis 100 miliar ya aku balikin. Tahun pertama, kedua menjabat balikin. Ora cukup ya tahun ketiga nih. Tahun 4 golek padi. Engko tahun kelima mempersiapkan periode berikutnya. Ya mikir rakyat kapan? Astagfirullah. Nomor 12. Hijrah ekonomi. Ekonomi kita itu berubah menuju ekonomi Islami yang syar'i, yang menegakkan kebenaran, keadilan, ya, kesejahteraan sosial, membela fakir miskin. Bukan ekonomi kapitalis materialis seperti sekarang ini. Kapitalis materialis itu loh, ekonomi yang memperkuat orang kuat, ekonomi yang memberi makan orang yang kenyang, ekonomi yang manggung kerakusan. Tidak ada kamus menolong fakir miskin, rakyat kecil gak ada. Kalau toh dia nolong, dia masih bisa begini. Oke, pengusaha menengah ke bawah saya bantu ya, saya tolong ya, saya tambahi modal. Tapi saya dapat apa dari bantuan ini? Dapat apanya ini yang dipikirkan? Ya, 13 wajah ini. Hijrah pendidikan berubah menuju pendidikan yang Islami. Pendidikan yang memenuhi manusia, menyelamatkan dua akhirat. Bukan pendidikan yang cinta dunia, pendidikan yang mencetak moto duiten senengin yang dunia tok akhiratnya lali. Maka orang-orang kayak gitu biasanya orang-orang ketangkep KPK itu. Orang yang ketangkep KPK itu pinter kabeh, otak isi kabeh. Tapi hatinya kosong. Lali radisi, lali. 14. Hijrah kesehatan menuju sehat lahir batin. Sehat walafiat. Lahir batin ya, selamanya sampai nanti sehat di akhirat. Sehat di akhirat itu artinya masuk surga, itu sehat di akhirat. 15. Hijrah olahraga menuju sehat yang berprestasi ya. Kalau kita ikut cabang olahraga, prestasinya lebih tinggi, lebih baik, juara dunia itu ya. 16. Hijrah prestasi menuju lebih baik. 17. Hijrah sosial menuju jamaah yang kuat, masyarakat yang rukun. Jadi persatuan Indonesia itu jangan omdu ngomong tok. Ya buktinya apa tawuran sejalan ning-ndi. Gegeran terus, ya konflik terus, kriminalitas jalan terus. Kok gitu persatuan Indonesia. Hijrah sosial tadi jamaah kuat. Hijrah budayanya menuju humanis teologis. Kita berkemanusiaan itu karena ajaran Islam. Ya. Masih ingat ya pelajaran AKU 19. Hijrah busana menuju busana Islami. Ya, dari busana yang belum jadi, setengah jadi, ya, menjadi busana yang sudah jadi. Yang belum jadi itu maksudnya mesti bolong-bolong. Ada bagian auratnya masih kelihatan, itu kelamirung dadi dinggo. 20. Hijrah keluarga menuju keluarga samara. Bukan samawa ya, samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Kata wa dibuang aja, karena wa itu artinya dan. Keluarga dan itu gak ada arti ini. Samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Selikur. Ini sementara yang terakhir, sementara 21. Nanti jangan tambahin sendiri apa terserah. Hijrah negara, hijrah Indonesia, yaitu Indonesia yang takwa, sejahtera, sehat, mandiri, baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Allah mengampuni Indonesia. Tapi kalau warga Indonesia petakilan ini masih banyak narkoba, masih banyak ya tadi kriminalitas ning ngene TV lu delok iki. Astagfirullah. Wes itu aja. Jam berapa? 9:03. Kalau ada pertanyaan. Ini sebenarnya masih. Ini enggak saya uraikan ya. Ini kalau diuraikan bisa 21 topik pengajian. Silahkan kalau ada pertanyaan. Yes, please. Dulu Pak, itu ada program pemerintah itu transmigrasi. Ya. Apakah itu bisa dikategorikan hijrah Pak? Ya, itu ada lain pertanyaan hijrah ya. Itu dulu aja. Nah, ini bagus ini pertanyaannya. Transmigrasi itu apa hijrah itu?
Ya kalau dilihat dari pengertian hijrah. Karena itu hijrah apa? Horizontal ya. Hijrah pindah tempat ya, dari Jawa menuju dari Jawa menuju luar Jawa. Iya, dari segi benar hijrah. Nah, tetapi supaya ya, saya tambahkan, supaya betul-betul dikatakan hijrah, pindahnya harus menjadi lebih baik. Ekonomi ini tambah apik di luar Jawa ya. Kesehatan ini tambah apik, pendidikan yang tambah apik. Yang juga sangat penting bagi kita ya, muslim khususnya ya, iman ini tambah apik ya. Takwa ini tambah apik, tambah rajin, sholatnya, ngaji dan sebagainya. Kalau itu dipenuhi, itulah hijrah. Ya. Di hadis memang cuma di isi hadis itu hijrah itu ya berpindah dari tidak taat menjadi taat. Ya. Katakanlah juga dari haram menuju halal, itu juga hijrah. Nah ini makanya saya buat hijrah kafah ini, saya perluas pengertian mana hijrah itu seperti. Dan semua poin 21 ini, semua poin menjadi lebih baik. Karena menuju itu apik wabih itu. Takwa, samara, busana islami, jamaah kuat lebih baik, lebih berprestasi ekonomi, wabih pendidikan, kabeh itu baik semua menujunya. Ya. Kalau mahasiswa bisa hijrah dari segi nilai ya. Dari cuma 3,0 kamu hijrah, IPK kok 3,0 itu banyak saingan. Ya, kamu kalau bisa lulus kemelut gitu loh. Lulus kemelut itu lulus kumlot. Kumlot itu ya minimal 3,5 lah gitu lah. Masa itu IP 3,2 gitu. Itu akeh saingane sih. Kamu pengen selamat 35 lah, syukur 36 gitu ya. 37 juga boleh. Kalau 38 jangan ditolak ya. Tapi saya sarankan nggak usah 4 deh, 4 untuk Allah aja, nggak usah untuk kamu. Kamu 38 aja sudah luar biasa. Ya. Kalau kamu 38, 37 itu rasa golek gawean. Lho ngapa golek gawean? Karena gawean golek sampean. Ya. Ora usah golek duit, wae IP 3,5 mak golek duit. Duit sing golek sampean insyaallah. Ya gitu Mas Mus. Terakhir satu lagi kalau ada, kalau enggak ditutup. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Iya. Nikah itu hijrah dari rumah tangga satu, rumah tua bapakmu, kalau rumah tangga dewi. Termasuk pindah ya, dari rumahnya bapakmu menjadi rumah kontrakan itu hijrah. Dari rumah kontrakan menjadi rumah sendiri itu hijrah. Tapi itu tadi, hijrah itu syarat wajibnya kudu lebih baik. Itu. Kalau bar nikah terus gegeran wae akhirnya cerai. Ya tapi cerainya iki sing tak delok ora nikah meneh kuwi le. Pisan wae rung beres arep baleni cerai meneh. Astagfirullah. Ya, harus menuju samara, jangan menuju asmara orang lain. Samara boleh, asmara orang lain jangan. Itu gegeran nanti ya. Dah nggih, kita tutup hamdalah alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.